Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kali ini senang sekali bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia level 2 dengan Bu Mega. Nah, Bu Mega mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semuanya yang habis selesai PTS ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan terbaik, tetap ceria, tetap semangat. Ya, oke. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar ya. Selalu ceria teman-teman. Nah, marilah sebelum kita melanjutkan materi, kita akan buka dengan membaca doa belajar. Yuk kita berdoa sama-sama, semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah mudahkan dan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah membuka dengan doa, tandanya kita sudah siap untuk memulai materi pelajaran hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar dengan tema kegiatanku, subtema menjaga tugasku sehari-hari. Dan materi kita hari ini adalah tentang mengenal cara membersihkan lingkungan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kita hari ini ya. Nah, teman-teman, lihat kita ada teks nih tentang sebuah keluarga yang memiliki kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Yuk kita baca menjaga kebersihan rumah. Nah, kita lihat di gambar ada keluarga Salman ya. Hari Minggu keluarga Salman membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas untuk membersihkan rumah. Ayah merapikan buku, Salman mengelap meja, dan tugas ibu menyapu lantai. Setelah dibersihkan, rumah terasa nyaman, rapi, dan bersih. Nah, teman-teman, dari kegiatan keluarga Salman tadi, pernahkah teman-teman melakukan kegiatan seperti itu? Wah, itu sebuah kebiasaan yang baik ya teman-teman. Dan memang harus kita senantiasa menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, nah teman-teman, setelah tadi kita membaca teks tentang kegiatan menjaga kebersihan rumah, kita akan cari tahu nih teman-teman, bagaimana sih cara menjaga kebersihan rumah. Nah, ada apa saja ya? Semoga ini nanti bisa menjadi kebiasaan kita di rumah untuk tetap menjaga lingkungan rumah tetap bersih, nyaman, dan rapi. Ada apa saja? Yang pertama yaitu dengan menyapu lantai. Coba teman-teman perhatikan. Wah, ada yang rajin menyapu lantai di rumah seperti gambar saat ini. Iya. Nah, menyapu lantai adalah kegiatan menyapu lantai agar terbebas dari debu dan kotoran yang menempel di lantai. Ya, untuk menyapu lantai ini alat yang kita perlukan adalah sapu. Ya, pada saat kegiatan life skill teman-teman pernah ya mendapat materi menyapu lantai. Nah, semoga kegiatan menyapu lantai ini bukan hanya untuk tugas saja ya teman-teman, tapi kita bisa menjadikan ini sebuah kegiatan sehari-hari kita ya. Nah, yang kedua adalah selain menyapu lantai, ada juga menyapu halaman rumah. Nah, untuk menyapu halaman rumah, alat yang kita gunakan berbeda dengan alat menyapu lantai ya. Kalau untuk menyapu halaman rumah, kita biasanya menggunakan sapu lidi ya. Kegiatan menyapu halaman ini akan membuat halaman rumah kita menjadi bersih ya. Alat yang kita gunakan berbeda dengan alat yang kita gunakan untuk menyapu lantai ya.
Kalau alat penyapu lantai kita gunakan sapu, dan untuk menyapu halaman rumah kita biasa gunakan sapu lidi, ya. Oke, kegiatan selanjutnya untuk menjaga kebersihan rumah yaitu ada, nah, siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti gambar ketiga? Sedang apa itu? Betul, mengepel lantai. Nah, untuk kegiatan mengepel lantai ini membuat lantai kita bersih, terbebas dari kotoran, debu dan yang menempel di lantai, ya. Tentunya lantai yang setelah dipel akan terlihat lebih bersih dan kita pun nyaman ya teman-teman untuk duduk di lantai, ya. Nah, untuk kegiatan mengepel lantai ini alat yang kita gunakan ada pel, kain pel, terus ada sabun, ada ember untuk menyimpan air, ya. Nah, teman-teman juga mungkin bisa berlatih nih membantu orang tua di rumah untuk mengerjakan mengepel lantai, ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia juga ada materi di life skill ya teman-teman, kegiatan membersihkan tempat tidur. Siapa yang tugasnya di rumah selalu membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur? Ada? Oke, ya. Nah teman-teman, kegiatan membersihkan tempat tidur ini juga merupakan kebiasaan baik yang harus kita kerjakan sehari-hari ya. Nah ini juga dapat membantu pekerjaan orang tua dengan cara kita membersihkan tempat tidur sendiri, ya. Nah, alat yang kita gunakan biasanya kita juga menggunakan sapu lidi ya teman-teman ya, agar kasur kita terbebas dari debu atau ada kotoran ya. Kita gunakan sapu lidi, tentunya sapu lidinya juga yang bersih ya teman-teman, berbeda dengan sapu lidi yang kita gunakan untuk menyapu halaman ya. Sapu lidinya bersih khusus untuk membersihkan tempat tidur. Nah, selanjutnya ada juga membuang sampah pada tempatnya ya. Setelah kita menyapu halaman, pastinya kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Dan kegiatan yang terakhir ini ada kegiatan yang sangat mudah kita lakukan dan pasti teman-teman bisa ya. Kegiatan mengelap kaca. Pernah teman-teman melakukan kegiatan mengelap kaca? Iya. Nah, kegiatan mengelap kaca ini berguna agar kaca kita terlihat bersih dari debu dan kotoran. Jadi kaca kita terlihat lebih cerah ya, lebih bersih. Ya, jadi ketika kaca rumah kita bersih, maka rumah kita akan terlihat bagus ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, nah teman-teman, dalam kegiatan menjaga kebersihan seperti yang tadi sudah kita sebutkan, menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah tugas seluruh anggota keluarga. Jadi bukan cuma tugas ibu saja atau ayah saja atau kakak ya, tapi ini menjadi sebuah tugas kita bersama ya. Jadi hendaknya teman-teman memiliki tugas yang berbeda dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, jadi teman-teman, yang harus kita lakukan saat menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah kita melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Ya, kita senang melaksanakannya dan kita pun semangat ya. Jadi tidak melakukan kegiatan rumah dengan hati yang tidak senang ya. Lakukan dengan ikhlas agar semuanya bernilai pahala. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tadi tentang kegiatan yang kita lakukan di rumah, nah silahkan teman-teman kerjakan dengan rajin dan senang ya. Oke, selanjutnya, nah saat kita sudah membersihkan rumah, maka ada manfaat yang kita dapatkan ya teman-teman. Manfaat rumah bersih dan sehat. Apa sih manfaatnya untuk kita saat rumah kita bersih? Yang pertama, pastinya rumah kita akan terlihat lebih indah ya. Walaupun rumahnya bukan baru, tidak dicat baru, tapi karena kita rajin menjaga kebersihan, halaman rumahnya disapu, memelihara tanaman dengan baik, disiram ya, maka rumah kita akan terlihat lebih indah ya. Coba deh praktekkan. Yang kedua, memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang tinggal di dalam rumah ya, karena rumahnya bersih, rapi, apalagi wangi ya.
pasti nyaman. Nyaman itu betah, ya, senang untuk berada di dalam rumah, ya, karena rumahnya bersih. Oke, yang ketiga, saat rumah kita bersih, pastinya setiap anggota keluarga yang ada di rumah akan terhindar dari penyakit, ya, karena tidak ada hewan-hewan liar yang masuk ke dalam rumah, ya, karena selalu dibersihkan teman-teman, ya. Nah, karena terhindar dari penyakit, keluarga menjadi sehat, ya, jarang sakit karena rumahnya bersih. Nah, itulah manfaat yang kita dapatkan saat kita menjaga kebersihan lingkungan rumah. Siapa yang mau keluarganya sehat terus? Iya. Ya, oke teman-teman, kita lihat kegiatan ini. Yuk kita lihat mana yang termasuk kegiatan menjaga kebersihan di rumah. Yang pertama ada mengepel lantai. Apakah itu termasuk menjaga kebersihan? Ya, betul sekali, ya. Terus menanam pohon. Apakah itu termasuk kita menjaga kebersihan di rumah? Oke, itu bukan ya, teman-teman. Nah, yang terakhir merapikan mainan sendiri. Ya, siapa di sini teman-teman yang kalau bermain dengan teman-teman mainannya langsung ditinggal aja? Nah, yang membersihkan biasanya ada pembantu atau mama. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, kita membantu meringankan tugas orang tua, pekerjaan orang tua dengan cara teman-teman belajar untuk merapikan mainannya sendiri, ya. Bisa ya? Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, untuk tugas menjaga kebersihan di rumah ini, selanjutnya teman depan dapat mengerjakan tugas pada lembar kerja bahasa Indonesia yang sudah diberikan, ya. Nah, teman-teman melakukan kegiatan menjaga kebersihan di rumah boleh pada pagi atau sore hari. Jangan lupa teman-teman dokumentasikan dan teman-teman tuliskan pengalaman dalam menjaga kebersihan di rumah. Teman-teman ceritakan ya di lembar kerja yang sudah diberikan, ya. Nanti teman-teman bisa cek lembar kerjanya. Oke, seperti itu ya teman-teman, tugas untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Nah, teman-teman, manfaat yang kita pelajari dalam materi ini yaitu dengan mempelajari cara menjaga kebersihan di lingkungan rumah, kita akan peduli terhadap kebersihan di sekitar lingkungan rumah. Dan kita juga akan belajar tanggung jawab bahwa ini adalah menjadi tugas semua anggota keluarga, bukan hanya ibu saja atau anggota keluarga lainnya, tapi semuanya, ya. Dengan kerjasama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan ya teman-teman, termasuk dalam hal menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Nah, yuk kita lakukan kegiatan menjaga kebersihan di rumah dengan hati riang, hati ikhlas, dan semangat, ya. Nah, teman-teman, yuk kita lakukan kegiatan berikut ini dalam kegiatan sehari-hari kita nih. Pasti teman-teman bisa melakukannya ya. Coba, yang pertama, bisakah teman-teman membereskan tempat tidur bersama? Tempat tidur teman-teman masing-masing? Bisa dong, ya. Apalagi kita sudah pernah latihan di life skill, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan ya teman-teman ya. Yang kedua, membereskan atau merapihkan mainan sendiri. Coba dicek tempat mainannya sudah rapi belum. Nah, kalau belum rapi, ayo segera teman-teman bergegas rapihkan agar kamar teman-teman menjadi bersih, lingkungan teman-teman menjadi nyaman, dan rumah kita menjadi rapi. Oke, yang ketiga, menyapu halaman rumah. Nah, teman-teman juga pasti bisa nih menyapu halaman rumah, ya. Belajar membantu tugas orang tua di rumah. Apalagi sekarang kegiatan kita banyaknya dilakukan di rumah. Wah, pasti orang tua seneng banget ya teman-teman kalau kitanya rajin, kalau anaknya rajin membantu pekerjaan orang tua, menyapu halaman rumah. Dan yang keempat, kalau teman-teman punya tanaman di rumah, ayo kita bantu untuk menyiram tanaman. Wah, pasti kegiatan ini akan senang kita lakukan kalau kita mengerjakannya dengan riang, dengan semangat, dan dengan hati yang ikhlas, ya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, ayat yang berkaitan dengan kebersihan ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222.
yaitu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Nah, di ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mensucikan diri dan melakukan kegiatan yang menjadikan lingkungan kita bersih secara fisik ataupun tempat tinggal. Ya, jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Nah, teman-teman, yuk kita lakukan kegiatan ini agar dicintai Allah dengan kita menjaga kebersihan lingkungan di rumah nih. Misalnya kita mengecek nih, menyapu dan mengepel tempat sholat yang kita gunakan di rumah. Misalnya kalau teman-teman punya musola sendiri di rumah, dicek apakah bersih, apakah lantainya sudah dipel, ya. Kalau belum, kita rapikan agar saat kita melaksanakan sholat kita nyaman, ya. Yang kedua, memperhatikan kebersihan alat sholat. Coba kita cek apakah sajadah kita sudah dicuci atau alat sholat kita bersih, ya. Itu juga bisa menjadi kenyamanan kita dalam beribadah. Selanjutnya, hendaklah kita membiasakan teman-teman berwudu sebelum tidur, ya. Berwudu dan sikat gigi agar saat kita tidur kita dalam keadaan yang bersih, ya. Bismillah ya, pasti teman-teman bisa melakukan kebiasaan ini, ya. Nah, teman-teman, sebelumnya Miss Mega punya oleh-oleh nih buat teman-teman semuanya, ya. Karena hari ini kita membahas tentang menjaga kebersihan rumah, kita akan tepuk kebersihan, ya. Oke, yuk kita bergerak biar semangat, ya. Tepuk kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ayo bersihkan diri, juga bersih pakaian dan juga bersih di lingkungan. Oke, itulah dia tepuk kebersihan, ya. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Semoga selain teman-teman menjalankan tugas untuk pelajaran bahasa Indonesia, mudah-mudahan ini semata-mata bukan untuk tugas saja ya teman-teman, tapi diharapkan teman-teman bisa menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan dan teman-teman dapat membiasakan diri untuk hidup cinta kebersihan, cinta menjaga lingkungan, ya. Karena Allah menyukai orang-orang yang menjaga kesucian diri, menjaga kesucian lingkungan, ya. Itu saja yang Bu Mega sampaikan di kesempatan hari ini. Terima kasih atas semangat belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Miss Mega tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.